Kalau untuk aku udah baik sama orang masih bisa jahatin aku. Jadi kalau misalkan dia dimacam-macamin sama orang, aku bisa marah banget. Kritik-kritik juga aku bisa terima itu banget. Karena aku punya mama yang sangat jujur dengan mulutnya. Dia tuh justru orang yang paling gak bisa basa-basi. Hai Sobat Grit, aku Nora Ayu. Yuk lebih dekat sama aku. Aku ambil 10 kartu ya. Pertama. Oke, enggak. Disuruh lihat cermin terus beri pujian yang tulus. Susah. Kita shuffle lagi. Oh my god. Aku mau berterima kasih dengan diriku sendiri di masa kecil karena aku sudah sangat berusaha untuk nge-fulfill kebahagiaan banyak orang. Dan aku bisa berbagi kebahagiaan juga dengan diri aku sendiri dan banyak orang. Dan untuk keluarga aku bisa menjadi anak yang membanggakan untuk orang tua aku. Aku juga bisa menjadi sosok yang dicontoh oleh banyak anak-anak pada masa itu. Jadi aku berterima kasih dengan aku yang sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Oke, next. Parah deh pertanyaannya. Apakah sejak kecil aku sering diberi tanggung jawab yang besar oleh orang di sekitar aku? Tentu iya. Iya, banget. Apa karena sebagai anak pertama atau apa? No. Justru sebagai anak pertama aku nggak punya keluhan sama sekali. Karena aku sangat dirangkul dengan keluarga aku, termasuk adik-adik aku. Dan apalagi di umur sekarang, adik-adik aku tuh malah adik-adik aku lebih protect aku ketimbang aku protect mereka. Well, I'm very protective terhadap adik-adik aku, especially Neona. Neona aku somehow aku protektif banget sama dia. Apalagi Nakea. Tapi kan untuk saat ini Nakea tuh masih she's fine gitu. Kalau Neona tuh kan dia lagi fase growing up. Lagi di momen-momen yang dia udah mulai melihat dunia di umur teenager. Jadi aku sangat protektif terhadap dia. Bukan yang kayak kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan. Justru aku protektif terhadap apa yang orang akan lakuin ke dia. Jadi kalau misalkan dia dimacam-macamin sama orang, aku bisa marah banget. Kayak salah satu contohnya waktu itu dia pernah dia waktu itu melakukan kayak kesalahan. Aku akuin dia waktu itu kayak ada salahnya juga. Tapi orang tuh sampai ngata-ngatain dia yang sampai kelewatan, dan itu aku benar-benar marah. Aku defend dia sampai berantem sama orang di komen. Karena aku bakal jadi orang yang pertama untuk ngatain adik aku. I would be the first person untuk marahin adik aku, untuk negur adik aku, ngatain dia, dan ngomong paling jujur ke adik-adik aku tuh I would be the first person. Tapi aku nggak suka kalau ada orang lain yang lakuin itu. Jadi untuk sebagai anak pertama, no pressure. Cuman ya itu, kan berkarir ya, jadi tanggung jawabnya banyak banget gitu. Cuman ya itu udah bagian dari komitmen, dan I'm happy doing it, I think. Jadi ya orang di sekitar udah ngasih aku tanggung jawab yang besar banget. Ngerasa bersalah deh ngomong kayak gitu, tapi ya udahlah. Oke. Toxic traitku akibat trauma masa kecil yang ingin aku ubah. Meskipun aku belum tahu caranya adalah kacau deh. Toxic traitku akibat trauma masa kecil yang ingin aku ubah. Meskipun aku belum tahu caranya adalah defensive tuh toxic trait gak sih? Termasuk ya. I'm very defensive. Karena dulu aku jadi orang. Dulu aku pas masih kecil terlalu menerima banyak omongan orang yang jelek-jelek. Walaupun kayak hate speech aku terima. Terus kayak hal-hal yang assaulting in a very dirtiest way and dangerous way for a child, aku juga terima itu. Jadi aku sekarang jadi orang yang sangat defensif. Dan aku gak bisa menyalahkan aku yang sekarang, karena gak ada anak kecil yang boleh ngerasain itu. Gak boleh juga ada anak kecil yang harus melewati itu. No.
Jadi menurut aku jadi orang tuh sangat bisa menerima hal-hal kok yang maksudnya aku harus perbaiki dari diri aku, terus saran-saran, terus kritik-kritik juga aku bisa terima itu banget, karena aku punya mama yang sangat jujur dengan mulutnya. Dia tuh justru orang yang paling gak bisa basa-basi. Dia tuh bukan tipe ibu yang bener-bener ngomong ke anak tuh kayaknya gue nggak bisa ngomong jangan deh ke dia. Nggak, dia tuh orang yang bener-bener kayak A, B, B. Nggak ada tuh abu-abu. Jadi kalau misalkan mau sukses jadi orang gini-gini, kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu. Jadi dari mama aku juga belajar jadi orang yang bener-bener mentalnya harus kuat dengan dunia luar dan mulut-mulut orang di luar sana. Cuman ya karena aku pas masih kecil melewati hal-hal yang aku juga ngerasa nggak perlu, aku jadi orang yang sangat defensif sekarang. Gitu. Dan aku ngerasa toxic trait. Dan caranya ya belum tahu harus gimana, karena terbentuknya gara-gara pas masih kecil kayaknya ketanam gitu. Jadi ya. Keempat. Hal apa yang selama ini aku pikir benar sejak kecil tapi ternyata itu salah? Bahwa kalau aku berperilaku baik sama orang akan baik sama aku juga. Itu. Dulu aku mikirnya kayak gitu, dan ternyata sekarang nggak kok. Nggak gitu, itu salah besar ya teman-teman. Nggak sih, itu ada benernya juga. Kalau lagi rezekinya ya benar, tapi mostly salah, karena kalau untuk aku udah baik sama orang masih bisa jahatin aku. Tapi itu tidak akan merugikan aku sebagai seseorang, sebagai pribadi itu nggak merugikan aku. Maksudnya selama aku baik, mau orang jahat sama aku juga, aku aman. Cuman ya statement kalau aku baik sama orang juga akan baik sama aku nggak selamanya benar. Ada benar ya, tapi nggak selamanya benar. Kelima. Gila nih pertanyaannya, mengkorek masa lalu. Keberhasilan pertama yang paling membahagiakan buatku di masa kecil adalah, oh my god. Jadi pertama kali aku mau kerja menjadi penyanyi dan ngerasa aku bisa cari duit itu karena aku itu dulu sangat pemalu. Even di panggung RT aja untuk fashion show 17-an aku malu banget. Udah di present namanya juga malu. Pokoknya aku kalau Naura digituin aku bisa nangis karena aku malu. Jadi aku ngerasa kayak enggak lah, aku nggak belong to the stage, tapi aku suka nyanyi. Terus ada satu momen dimana aku nemenin mama nyanyi di acara charity waktu itu buat Baby Novadila, aku ingat banget, di Citos. Terus aku bukan penyanyi pada saat itu, aku cuma anak mama doang yang nemenin mama nyanyi weekend. Terus papaku dulu, aku kan belum ngerasain iPad pas masih kecil, umur 5 tahun. Jadi papaku dulu bikinin aku -1, lagu Somewhere Over the Rainbow dari Wizard of Oz, ke CD gitu dibikinin sama papa. Jadi setiap hari di mobil kalau kita pergi itu CD ini disetel, belum ada Bluetooth kan, disetel, terus aku suka nyanyi di mobil. Dan aku nyanyiin lagu itu di saat mau nganterin mama nyanyi. Dan pada saat mama nyanyi, itu kan charity buat baby ya. Terus aku ngeliat videonya, ya Allah kasihan banget babynya, kasihan bener-bener kasihan karena menggelangkan dana gitu kan. Terus aku ngeliat pas mama nyanyi, kok dia menghasilkan duit buat babynya. Terus aku kayak, aku mau juga, aku pengen menghasilkan duit. Padahal aku bukan artis, aku bukan penyanyi, dan aku gak ada di list. Tapi aku maksa ke mamaku kayak, mama aku mau nyanyi. Kebetulan CD Somewhere Over the Rainbow yang papa bikin itu ada di mobil. Akhirnya mama coba ngomong ke IO-nya, padahal mama gak bolehin. Karena kayak, ngapain kamu nyanyi, kamu yang gak pernah naik panggung, kamu kan pemalu. Terus aku maksa, kayak mama babynya kasihan, dia butuh money. Akhirnya papa aku turun ke mobil, ambil CD-nya, disetel, aku nyanyi, di sela-sela Bitri lagi nyanyi, dikasih panggung 1 lagu. Begitu aku nyanyi, aku dapet banyak banget duit untuk babynya. Jadi yang kasih duit buat babynya karena aku nyanyi itu banyak. Dan di situ aku ngerasa gila, aku berhasil, dan itu yang bikin aku jadi pengen jadi penyanyi, pengen kerja. Karena dulu aku ngiranya kalau aku dapat duit aku bisa kasih ke charity, karena dulu di pikiran aku event tuh semua charity. Jadi bukan aku yang dapat duit gitu. Jadi itulah yang bikin aku ngerasa berhasil pertama kali pas masih kecil. Oke, lagi ya. Oke.
Sebagai anak, aku sebenarnya butuh diperlakukan. Enggak sih, enggak ada sih. Karena aku sangat merasa dicintai oleh orang tua aku sebagai anak, sebagai kakak juga sama adik-adik aku. Alhamdulillah aku bersyukur. Jadi enggak butuh diperlakukan gimana-gimana lagi. Udah semuanya udah sesuai yang aku butuhkan dan aku inginkan. Alhamdulillah. Oke. Apakah aku sering ketakutan dan khawatir jika orang terdekatku bosan dan meninggalkanku? Meninggalkanku, iya aku takut. Tapi kalau bosan, aku nggak takut. Karena maksudnya ya udah aja gitu, kalau orang pergi karena bosan sih, ya udah deh gue boring nih, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan pergi meninggalkan aku karena nge-betray, nyakitin aku, terus kayak dua muka, nge-sabotage mimpi-mimpi aku, itu baru aku kayak takut dan khawatir. Tapi kalau karena bosan, tidak. Itu dia Sobat Great lebih dekat dengan aku. Jangan lupa dengerin lagu aku Lampu Jalan. Semoga kalian suka. Dah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.